Pagi semuanya. Pagi hari ini Anda ketemu kembali dengan saya Pak Har. Saya akan berikan asupan gizi lagi buat kalian semuanya untuk persiapan UTBK gelombang yang kedua. Baik, banyak sekali yang request terkait dengan masalah vektor. Saya akan jelaskan konsep proyeksi vektor saja ya. Jadi begini konsepnya proyeksi vektor ya. Jadi di sini judulnya proyeksi vektor. Vektor itu pada prinsipnya kalau ada suatu vektor A akan diproyeksikan pada vektor B ya. Ini vektor A pada vektor B, maka ini ditarik arah tegak lurus namanya arah ortogonal. Namanya vektor C atau bisa namanya P lah namanya ya. Nah, P itu vektor P ini pertanyaannya jika panjang maka ditulis panjangnya vektor proyeksi ya, namanya P. Nulisnya P adalah A ya, proyeksi A pada B ya, katakan A pada B, katakan itu merupakan vektornya P, maka besarnya P itu A dot B per panjangnya B. Intinya itu semacam itu. Nah, yang terpenting di sini adalah bahwa namanya suatu vektor proyeksi pada siapa itu yang sangat menentukan. Jadi kalau misalnya proyeksi B pada A, ya berarti B dot A per besarnya A ya. Jadi yang terpenting di sini yang perlu diingat-ingat A pada siapa gitu kan. A pada B berarti A dot B per besarnya B. Misalkan B pada A ya berarti B dot A per besarnya A gitu ya. P pada Hi, berarti P dot Hi per besarnya Hi gitu ya. Jadi pada siapa itu menentukan. Pada siapa itu menentukan. Ingat, A padamu, berarti A dot mu per besarnya mu gitu ya. Paham ya? Jadi A pada siapa itu sangat menentukan. Nah, sekarang kita tentukan. Jadi inilah konsepnya. Jadi operasi panjang A dot B per besarnya B ya. Ini wajib. Kalau nanti sekali lagi ya saya tekankan misalkan U pada V ya nih ya, misalkan U pada V ya berarti artinya U dot V per besarnya V. Begitu ya. Itu dibolak-balik kalian harus paham ya. Oke, nah sekarang kalau ini sudah paham, itu kalau ditanyakan panjang proyeksi ya. Nah, kalau yang ditanyakan vektornya ya. Ini vektornya berarti P begitu ya, berarti A dot B per besarnya B dikali dengan B per besarnya B, namanya vektor satuan. Nah, biasanya penulisannya B dot B itu jadi kuadrat, ini dikurung kalikan vektor B-nya. Ya, itu jadi ini jadi hilang. Biasanya semacam itu. Tetapi yang ditampilkan yang keluar adalah yang panjang proyeksi. Kita akan coba di sini ya, ada soal ya. Diberikan vektor U dengan panjang 9A ya. Diketahui di sini ada vektor U panjangnya 9A. Maksudnya gini, ada vektor U dengan panjang 9A ya. Ini dan ada vektor V. Di sini diketahui vektor V. Vektor V-nya itu 2 min 1 2 ya, 2i min 1j 2k itu ditulis gitu. Nah, panjangnya ya kamu harus tahu panjangnya itu berarti akar masing-masing dikuadratkan ya, komponen dikuadratkan. Kan berarti akar 9. Akar 9 itu artinya 3 ya. P proyeksi U pada V. Jangan lupa proyeksi U pada V. Proyeksi U pada V itu panjang proyeksinya ya. P itu proyeksi U pada V. Tapi dituliskan di sini panjangnya. Panjangnya berarti U dot V per panjangnya V. Itu panjangnya V itu diketahui 2. Sudah diketahui 2. Nah, terus apa yang mau kita cari? Sedangkan Hi proyeksi V pada O ya, Hi sendiri, ingat-ingat, Hi sendiri itu adalah panjang proyeksinya V pada U, berarti V dot U per besarnya U ya. Jadi ini pada siapa? Nah, nanti kita akan mau cari berapa besarnya ini. Nah,
Kita dapatkan di sini panjangnya V kan sudah 3. Berarti kita sudah tahu bahwa U dot V itu sama dengan 2 kali. Jangan lupa panjangnya V ini, besarnya V ini itu sudah diketahui 3. Maka kamu tinggal tulis 3 di sini ya. Maka tak tulis 3. Maka kamu dapatkan nilainya jadi apa? 6 U dot V-nya. Nah, di sini adalah U dot V, V dot U itu sama. Maka ini nilainya 6. Ini, jadi nilainya itu 6. Sedangkan kalian tahu panjangnya U sendiri adalah 9A. Loh, berarti kalau tak bagi 3 jadi 2, tak bagi 3 maka menjadi 3A. Jadi 2/3A. Maka jawabannya ada di C. Jadi sebenarnya Anda hanya tinggal memahami konsep operasi proyeksi. Jadi ingat-ingat, proyeksi A pada B. Oh, berarti A dot B per besarnya B ya. Ingat-ingat ya. B pada A. Oh, berarti B dot A per besarnya A ya. Ini saya kira mudah sekali. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Tadi diberikan pertanyaan. Wah, soalnya keren sekali ini ya. Diketahui vektor A ya, vektor A-nya panjang, vektor B-nya juga panjang ya, membentuk sudut lancip ya. Ini oke, nggak masalah ya, kita akan tulis dulu biar mudah ya. A saya akan tuliskan A-nya adalah X plus 2 ya, X plus 1 sama X ya. Kemudian vektor B-nya diketahui 2X, X sama X plus 2. Itu membentuk sudut lancip. Apa ini maksudnya sudut lancip? Sudut lancip itu artinya bahwa operasi dot kedua itu bernilai positif. Ya, ini namanya kata lancip ya. Jadi lancip itu artinya A dot B-nya positif. Kalau nanti tumpul A dot B-nya bernilai negatif. Kalau membentuk 90 derajat A dot B-nya 0. Nah, gitu ya. Ini diingat-ingat ya. Jadi kalau membentuk sudut lancip itu A dot B-nya positif. Untuk sudut tumpul berarti A dot B-nya kurang dari 0 ya. Untuk 90 derajat A dot B-nya 0. Nah, diingat-ingat ya. Ini jika X-nya positif ya, yang diinginkan untuk X-nya positif. Jadi yang diharapkan itu X-nya positif. Panjang proyeksi BA, berarti ingat-ingat ya. Panjang proyeksi B pada A. Ini berarti ini nulisnya ya. Ini istilah panjang proyeksi B pada A. Ini istilahnya dari sini nih ya. Lebih kecil daripada panjangnya A ya. Nah, kita harus pahami ya. Ini istilahnya. Maka berapakah nilai X itu? Oke, keren. Soalnya ini keren ya. Sederhana sekali sebenarnya. Ini nggak boleh gini loh. Nggak boleh kamu coret gini loh ya. Nggak boleh ya. Nah, sekarang kita akan cari dulu. Ini kalau tak kalikan ke sini, maka kamu akan mendapatkan panjang A ya. Siapa panjang A? Panjang A itu akar dari masing-masing ini, komponen ini dikuadratin ya. Jadi X plus 2 kuadrat ya. Ditambah dengan X plus 1 kuadrat. Ditambah X kuadrat. Nah, sekarang coba kita akan uraikan. X kuadrat, X kuadrat, X kuadrat. Wah, berarti akan didapat 3X kuadrat ya kan. 4X, 2X. Oh, berarti 4X, 2X ya. Maka menghasilkan 6X ya. 4, 1. Oh, berarti hasilnya 5. Loh, kita dapatkan ini. Karena di sini adalah dikali itu menjadi kuadrat, kan jadi B dot A-nya otomatis kurang dari panjangnya A kuadrat ya. Nah, siapa ini B dot A? B dot A itu ya tinggal dikalikan antara B dot A itu tinggal dikalikan. Ini tak dotkan. Coba kalau kita dotkan akan tambah X plus 2, saya akan kali dengan 2X, saya tambah. Kemudian yang ini saya kalikan dengan yang ini ya. Berarti jadi X plus 1 itu saya akan kalikan dengan X. Saya tambah dengan X. Saya kali dengan X plus 2 ya. X saya kali dengan X plus 2. Dan hasilnya panjangnya A kuadrat. Panjangnya A kuadrat itu ya ini dikuadratkan ya. Ini jadi hasilnya panjangnya A dikuadratin ya. Ini otomatis akarnya jadi hilang ya. Ini oke. Nah, sekarang coba ini akan kita pindah ya. Atau kita sederhanakan dulu lah, nggak apa-apa. Jadi X kali 2X, jadi 2X kuadrat ditambah X tambah X kuadrat ya. X kuadrat tambah X kuadrat, 2X kuadrat tambah 2X kuadrat, maka menghasilkan 4X kuadrat.
Di sini 4x, di sini x berarti jadi 5x ya. Jadi 5x ditambah 2x maka mendapatkan 7x ya. Ini. Nah, setelah itu disamakan dengan 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 ya. Maka akan didapatkan nilainya x kuadrat. Ini tinggal tersisa ya, x kuadrat plus x min 5. Ini saya pindah ke kanan ya. Oke ya, jadi tinggal kita dapatkan tadi x kuadrat terus plus x ya min 5 sama dengan 0 ya. Jadi bentuknya gitu ya kalau diseranakan. Baik. Nah, sekarang apa makna dari kalimat ini? Ini difaktorin, tapi nggak bisa difaktorin. Inilah kekerennya UTBK ini ya. Inilah kerennya. Ini nggak bisa difaktorkan kawan ya, nggak bisa difaktorkan. Maka Anda harus pakai rumus ABC. Ini rumusnya gimana? Min B plus minus akar ya. B kuadrat min 4AC per 2A. Ini soal paling keren menurut saya ya. Min B berarti min 1 ya. Plus minus akar B-nya 1. Min 4 kali A-nya 1. C-nya min 5 ya. Dibagi dengan 2A yaitu 1. Maka Anda dapatkan min 1 plus minus akar 21 per 2. Saya katakan beruntunglah bagi Anda yang mendapatkan soal ini. Ini kenapa? Ya karena soal ini keren banget ya. Ini tadi yang diinginkan kurang loh ya. Tandanya ini berarti kurang ya. Bukan sama dengan, tapi ini tadi adalah kurang gitu ya. Kurang dari ya. Nah, berarti ini jadinya kurang. Maka di sini pun juga tandanya jadi kurang ya. Nah, kalau kurang maka kita buat garis bilangan. Garis bilangannya gimana? Yang kecil ya, kiri ya. Ini artinya min 1 ditambah min akar 21 per 2. Dan yang satunya adalah min 1 ditambah akar 21 per 2. Berikan tanda plus minus karena x kuadratnya di sini itu positif, maka dari kanan diisi positif. Gitu ya. Dari positif, negatif, positif. Nah, yang kita cari itu adalah yang negatif. Maka inilah yang negatif. Tapi perlu dipahami. Ya, perlu dipahami bahwa di sini yang ditanyakan x tadi dan itu syaratnya A dot B tadi harus lebih dari 0. Berarti harus lancip ya. A dot B-nya siapa tadi? Kita lihat ya. Berarti harus positif. Mana yang harus positif itu ya? Yang harus positif A dot B-nya tadi ya. Ini tadi sudah kita dapatkan, dikalikan ya. Jadi harus positif. Positifnya mana? Berarti yang lebih dari 0. Dia harus lebih dari 0. Ini karena positif ya. Nah, maka diambil di sini ya. Nah, ya karena ini tadi yang lancip tadi itu ya. Ini lancip. Tapi sebenarnya lancip tadi yang diharapkan adalah A dot B itu harus positif ya. Ini jadi A dot B-nya harus positif. Didapat dari mana ini tadi ya? Nah, didapat dari sini. Ini kan A dot B, B dot A, A dot B tadi kan kita temukan ini ya. Nah, jadi 4x kuadrat plus 7x tadi itu kita dapatkan. Sebenarnya ini kalau kita uraikan 4x kuadrat plus 7x jadi gini. Nah, uraikan di sini ya. 4x kuadrat plus 7x. Syaratnya kan harus positif ya. Harus positif. Tak keluarkan x-nya ya. Jadi 4x ditambah 7 lebih dari 0. Nah, x-nya didapatkan 0 dan x-nya didapatkan min 7 per 4. Sebenarnya gitu. Terus dibuat garis bilangan. Yang kecil kiri ya, min 7 per 4 sama ini 0. Berikan tanda plus minus. Plus, min, plus. Yang kita cari yang plus. Ya berarti yang ini sama yang ini. Nah gitu, semacam itu ya. Nah tapi karena yang diinginkan menghasilkan positif ya, untuk A yang positif maka yang kita ambil yang lebih dari 0. Berarti yang ini ya. Sehingga kita tahu, maka kita bisa simpulkan X di sini adalah lebih dari 0 ya, lebih dari 0 tetapi kurang dari min 1 plus akar 21 per 2. Nah, jawaban di sini dicari, jawaban yang ada adalah ini kita cari ya. 0 21 ya, min 1 21 per 2. Mana tadi kira-kira yang ada? Wah, min 1 plus Y. Jawaban adalah yang A ya. Maka pada saat besok ketemu soal kayak gini lagi, wah, Anda
Yakin ya. Kalau syukur-syukur keluar bentuk ini lagi, diingat-ingat ya. Ini tuh, semangat terus, belajar terus. Semoga ini bisa memberikan tambah semangat buat kalian semuanya. Yakin untuk mencapai impian Anda. Sukses UTBK tahun ini. Sukses selalu buat kalian semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.